Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Silent Way. Silent Way itu merupakan suatu metode pembelajaran yang ditemukan oleh uh, seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa, di mana dia telah menetapkan prinsip-prinsip yang kognitivisme dalam pengajarannya. Dan metode Silent Way itu biasanya diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Inggris atau Prancis. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan dalam metode pembelajaran bahasa Arab. Karena metode Silent Way itu menuntut peserta didik lebih aktif daripada guru, di mana guru hanya diam. Gitu. Maksudnya guru di sini diam itu tidak sepenuhnya diam, tapi menunjukkan atau mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif atau lebih mandiri seperti itu. Baik, akan diberikan contoh penerapannya oleh Saudara Ikhwan supaya lebih jelas dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan metode Silent Way. Nah, baik. Selanjutnya yaitu contoh the silent way. Bagaimana sih silent way itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Oktina kita, Dewi Wulansari, apa itu silent way dan sebagainya. Nah itu bagaimana sih penerapannya gitu loh. Nah, jadi penerapannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini anggap saja saya sebagai pendidik atau guru di kelas itu membawa atau mempersiapkan media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa memakai gambar dari hewan atau apa. Nah, bisa juga memakai tongkat, bisa juga memakai balok-balok yang berwarna dan lain sebagainya. Nah, nanti itu pendidik pertama-tama membacakan dan menunjuk gambar tersebut. Misal di sini ada gambar kucing. Nah, pendidik menunjuk kucing, lalu berbicara kitun gitu kan bahasa Arabnya. Kucing kan kitun. Terus ada lagi semisal gambar unta, pendidik ngomong jamalun. Terus ada lagi misal sapi, bakorotun gitu. Nah, nanti diulang-ulang sampai pada murid atau peserta didik itu paham lah ini gambar ini gambar kucing, oh kucing itu kitun gitu. Nah, nanti setelahnya pendidik tinggal menunjuk ini. Nah, nanti yang berbicara yaitu peserta didik. Misal menunjuk gambar kucing, pendidik ngomong kitun sama-sama gitu. Terus lagi nanti memakai balok yang berwarna, semisal warna merah ahmarun, terus ada kuning lagi asfarun gitu. Nah, kurang lebih begitu cara praktiknya atau metode pembelajaran silent way. Jadi silent way bukan berarti diam, itu bukan. Memang agak pasif, yang sebenarnya kan guru kan lebih banyak menjelaskan. Nah, ini cukup di awal menjelaskan, bukan menjelaskan sih, mengasih tahu ini gambar ini. Selanjutnya yang menunjuk guru dan yang berbicara murid. Nah, itu. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan contoh penerapan dalam metode Silent Way. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode Silent Way itu sendiri. Kelebihan dari metode Silent Way yang pertama yaitu mendorong respon pelajar itu lebih aktif dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu menuntut peserta didik untuk lebih berkonsentrasi dalam suatu pembelajaran dan membuat peserta didik itu mandiri dalam memecahkan suatu materi. Yang ketiga yaitu melatih peserta didik
untuk membuat suatu kesimpulan dan keputusan secara cepat. Nah, kekurangan dari metode silent way yang pertama yaitu metode silent way itu lebih bagus atau lebih terjangkau diterapkan dalam pelajar tingkat pemula, karena di situ mereka masih diberikan penghafal kosakata dasar, yang dimana mereka belum terlalu jauh dalam mengenal bahasa gitu. Ketika mereka sudah beranjak untuk membaca, mengarang, itu akan lebih sulit menerapkan metode silent way itu sendiri. Yang kedua yaitu dalam metode silent way tidak ada pengulangan yang terlalu banyak. Jadi ketika ada seorang pelajar yang dimana dia harus mendapatkan pengulangan yang banyak, nah itu akan membuat kesulitan bagi dia. Jadi apabila ingin diulang terus, itu akan mempersulit gitu. Maksudnya tidak sesuai dengan metode tersebut gitu, karena di situ metode itu hanya menuntut peserta didik lebih aktif dan guru hanya mengarahkan gitu. Ya terima kasih.